Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jorsto Walikal Tawakal, masih di channel Fakademi. Jangan lupa subscribe dan like. Oke. Kali ini kita ada di kelas kepartaian, guys. Kita masih merujuk pada bukunya Hofmeister dan Grabo tentang partai politik. Ini pertemuan keberapa ya kita ya? Saya lupa, silahkan nanti cek sendiri. Kali ini kita akan membahas mengenai demokratisasi di dalam partai politik, guys. Ini menarik ini, guys. Apakah sebuah partai itu bisa dikatakan demokrasi apa tidak? Bagaimana cara menjalankan demokratisasi di dalam partai politik? Oke, guys. Kita akan membahas itu lebih detail. Tentu tetap merujuk pada bukunya Hofmeister dan Grabo. Sebelum itu jangan lupa subscribe, guys. Oh ya, bagi kalian yang belum paham tentang apa itu partai politik, apa fungsinya, kemudian bagaimana partai politik itu mengelola keuangan, silahkan cek di video-video kami sebelumnya, guys. Di sana ada penjelasan yang lumayan detail. Tentu lebih detail bukunya, tapi lumayan untuk memberi pemahaman kepada kalian. Oke, kita langsung saja, guys, membahas mengenai demokratisasi yang ada di partai politik. Kali ini pembahasan akan terbagi menjadi tiga, guys. Bagaimana? Yang pertama adalah demokrasi dalam partai politik itu sendiri. Kemudian bagaimana partai menyelesaikan konflik internal, dan kemudian bagaimana perempuan diposisikan dalam partai politik. Karena isu tentang perempuan juga menjadi bagian dari isu-isu demokratisasi. Tentu ada isu-isu minoritas yang lain. Oke. Tapi kita akan fokus ke perempuan saja. Oke, kita bahas yang pertama dulu mengenai demokrasi di dalam partai politik. Demokrasi ini diperlukan, guys, untuk meningkatkan pengaruh dan kontribusi warga negara pada partai tertentu. Jadi ketika sebuah partai politik dikelola dengan cara demokrasi, artinya akan ada kontribusi dari warga negara terhadap dinamika yang ada di dalam partai tersebut. Ini bagus bagi citra partai, guys, dibandingkan partai yang menutup diri dari proses demokrasi. Oke. Tentu sebuah negara, ini ingat, guys, bahwa partai politik merupakan elemen penting dalam perpolitikan sebuah negara. Dan negara yang demokrasi tidak dapat dijalankan tanpa adanya partai politik yang demokratis, guys. Artinya jika sebuah negara hanya memiliki partai yang tidak demokratis, maka bisa dipastikan negara tersebut juga akan dikelola dengan cara-cara yang tidak demokratis. Ini. Ingat itu, guys. Meskipun di banyak negara terdapat peraturan perundang-undangan yang meminta partai menjalankan prosedur demokrasi, guys. Namun kenyataannya banyak partai yang tidak menjalankan prosedur demokrasi secara efektif. Maksudnya begini, guys. Ada undang-undang, ini di banyak negara menerapkan seperti itu. Ada undang-undang tentang kepartaian bahwa partai harus menjalankan prosedur-prosedur demokrasi di dalam internal partai. Namun kenyataannya banyak partai yang tidak efektif menjalankan hal tersebut. Ada beberapa sekelompok anggota saja, sekelompok pengurus saja, sekelompok orang saja dalam partai politik yang nyatanya mengendalikan jalannya partai politik. Dia yang mengambil keputusan-keputusan partai. Nah, tidak semuanya. Nah, ini tentu ini tidak mencerminkan sebuah prosedur demokrasi yang efektif. Namun ini juga tidak serta-merta menjadi sebuah situasi yang diinginkan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan situasi tersebut, guys. Yaitu situasi di mana sebuah partai politik itu tidak benar-benar demokratis, hanya dikelola atau hanya didominasi oleh segelintir orang atau segelintir kelompok. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, memang anggota-anggota dalam tanda kutip adalah anggota biasa.
mereka kurang aktif dalam kegiatan partai. Nah, ini terkait dengan komitmen anggota yang lemah. Karena banyak anggota yang tidak aktif, akhirnya apa? Partai hanya dikelola dan dikendalikan oleh segelintir orang yang aktif, guys. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang aktif. Nah, jadi demokrasi di dalam internal partai tidak bisa dijalankan karena memang ada banyak anggota-anggota partai yang tidak aktif di dalam kegiatan partai, sehingga terkesan hanya didominasi oleh orang-orang itu saja, karena mereka lah yang sebenarnya yang aktif, yang peduli terhadap partai politik. Kemudian juga ada penyebab lain, yaitu birokrasi partai yang memberi jarak antara pimpinan partai dengan anggota partai. Semisal seorang pengurus partai, seorang ketua partai, itu tentu tidak akan mudah ditemui oleh anggota partainya. Interaksi antara ketua partai dengan anggota partai terhalang oleh birokrasi yang cukup berjarak, guys. Nah, coba Anda rasakan sendiri. Semisal Anda menjadi anggota sebuah partai politik, seberapa sulit Anda dapat berinteraksi dengan ketua partainya? Wah, tentu akan melewati prosedur birokrasi partai yang tentu membuat Anda malas untuk berinteraksi dengan ketua partai. Nah, ini juga menjadi penyebab kenapa demokratisasi di dalam internal partai politik tidak berjalan dengan baik. Oke. Kemudian ini penyebab ketiga adalah adanya kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat, guys. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa tidak memungkinkan partai politik untuk melakukan demokratisasi, melaksanakan prosedur-prosedur demokrasi. Semisal ingin membuat sebuah keputusan politik, siapa yang, semisal kita akan menyikapi kebijakan ini seperti apa, sebuah partai politik, maka tidak efektif atau atau tidak memungkinkan jika partai menanyai seluruh anggota partai. Nah, dalam situasi seperti ini dibutuhkan dominasi orang-orang tertentu untuk mengambil keputusan, guys. Nah, ini memang keadaan yang tidak bisa dihindari oleh partai politik. Artinya apa, guys? Dari serangkaian penyebab tadi, ada penyebab yang memang kelemahan, menjadi sebuah kelemahan, dan ada penyebab yang memang memang ini kebutuhan. Kelemahan karena anggota partai kurang aktif dalam partai politik, dan di satu sisi menjadi kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat, gitu, guys. Kira-kira paham ya, guys, dari sisi ini ya, guys ya, kenapa kok keputusan partai atau pengelolaan partai didominasi oleh segelintir orang atau orang-orang itu saja. Okay. Kalau kita merujuk pada tesisnya Robert Michel tahun 1911, dia mendemonstrasikan tentang Iron Law of Oligarchy. Nah, oligarki hukum besi. Nah, menurut argumen dia menurut dia argumen dia berbunyi kira-kira seperti ini. Setiap organisasi pasti akan melahirkan kelas penguasa yang tidak dapat dikendalikan secara efektif dalam jangka panjang. Artinya begini, guys. Selalu sebuah organisasi termasuk partai politik akan menghadirkan kelas penguasa yang ini hanya diisi oleh segelintir orang. Dialah yang akan mendominasi penyelenggaraan organisasi. Dalam hari ini adalah partai politik. Bentuknya seperti apa, guys? Akumulasi tanggung jawab dan monopoli kekuasaan meningkat pada salah satu kelompok atau salah satu orang. Jadi dia semakin bertanggung jawab terhadap banyak hal, dia semakin memonopoli pengambilan keputusan. Lah, inilah munculnya oligarki di dalam partai politik. Semakin banyak dia bertanggung jawab, semakin banyak dia memonopoli kegiatan-kegiatan partai, disitulah oligarki muncul. Nah, kira-kira itu, guys, yang terkait dengan oligarki dalam partai politik. Dan kita beralih ke sub tema yang lain. Nah,
Kita beralih kepada banyak sistem kepartaian di seluruh dunia menyesalkan kurangnya demokrasi di internal partai. Ini kenyataan, guys. Bukan hanya di Indonesia saja. Di banyak negara, demokratisasi di internal partai memang lemah, guys. Ini yang disesalkan oleh banyak pihak. Salah satu penyebabnya, guys, ya, kenapa demokratisasi tidak berjalan dengan baik, di samping yang sudah saya jelaskan tadi, ada anggota tidak efektif, banyak anggota yang tidak aktif, kemudian kebutuhan untuk membuat keputusan secara cepat. Nah, ini ada faktor lain, guys, yang menurut saya juga sangat berperan dalam menciptakan lemahnya demokratisasi di dalam internal partai politik. Yakni apa? Yakni minimnya keanggotaan partai. Trennya sekarang ini, guys, di banyak negara itu terjadi penurunan jumlah anggota partai. Tentu ini ditandai dengan KTA, guys, ya. Kalau kita berbicara anggota berarti dia memiliki KTA, tanda anggota. Hanya itu yang bisa kita buktikan, ya. Dan ini mengalami penurunan, guys, di banyak negara, bukan hanya di negara-negara kecil. Nah, saat ini banyak partai yang berkonsentrasi terhadap peningkatan jumlah anggota. Tentu kemarin kita sudah bahas, ya, guys, ya, tentang keanggotaan partai, bagaimana strategi-strateginya. Bagi Anda yang belum menyimak atau belum paham mengenai keanggotaan partai, silahkan tonton video-video kami sebelumnya. Di sana ada video yang berjudul keanggotaan partai, party membership. Ya. Nah, pada kali ini terkait dengan demokratisasi partai, saat ini partai juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih menarik bagi anggotanya, meskipun ini juga akan menimbulkan permasalahan. Partai memberi insentif kepada orang-orang yang belum bergabung menjadi anggota partai tersebut. Nah, salah satu strategi yang dipakai adalah memberikan kesempatan kepada non-anggota, kepada orang yang bukan anggota untuk terlibat dalam kegiatan partai. Biasanya terjadi di tingkat bawah. Namun strategi ini pada kenyataannya juga tidak efektif, guys. Padahal sudah diberi peluang, orang-orang yang bukan anggota partai tetap diberi peluang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai agar partai lebih demokratis. Nah, tapi kenyataannya strategi ini tidak berjalan efektif. Pengalaman menunjukkan bahwa aktivitas non-anggota dalam partai tidak sebesar yang diharapkan. Minim sekali, guys. Kesempatan ini juga tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang bukan anggota partai tersebut. Nah, kemudian ada juga resiko. Ada kecemburuan dari anggota partai. Orang-orang yang sudah memang resmi menjadi anggota partai ini cemburu, guys. Karena apa? Karena keuntungan yang dia dapat itu disamakan dengan keuntungan yang didapat oleh orang yang bukan anggota, guys. Dia mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Ini tentu menimbulkan kecemburuan bagi anggota partai yang sudah secara resmi menjadi anggota. Kecemburuan ini semisal orang yang bukan non-partai kok diberi hak untuk ikut menentukan kandidat. Siapa yang akan dijadikan kandidat dalam presiden, misal dalam pilpres, atau menentukan kandidat dalam pemilu legislatif. Ini kan tentu menimbulkan kecemburuan bagi orang yang sudah menjadi anggota, guys. Itu salah satu contohnya. Karena memang demokratisasi dalam partai politik itu lebih sering dilihat dalam dua konteks, yaitu bagaimana mereka menentukan pimpinan partai dan bagaimana mereka menentukan kandidat, guys. Dua hal ini yang menjadi objek untuk menilai sebuah partai politik itu demokratis atau tidak, guys. Ini lazim dipakai. Demokratisasi
dalam partai juga menyiratkan bahwa kelompok dalam partai harus mampu menyuarakan pandangan dan perbedaan pendapat mereka secara luas di depan umum. Partai harus bisa menunjukkan bahwa ini kita itu ada perbedaan, bahwa kita ini ada perbedaan pendapat. Ini tidak perlu disembunyikan, guys. Partai politik diharapkan tetap menampilkan dinamika internal partai tersebut. Meskipun hal tersebut dapat membawa dampak dan persepsi buruk terhadap partai politik tersebut. Semisal, dianggap lemah, partai ini lemah, partai ini tidak solid, maka akan menurunkan kredibilitas partai politik. Mengurusi rumah tangganya saja tidak bisa, semisal seperti itu. Nah, ini persepsi negatif yang bisa muncul kepada partai politik. Kemudian dampak negatifnya lain adalah bahwa para fungsionaris partai, para politikus partai akan kehabisan tenaga untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di internal partai mereka. Jadi akan terkuras, guys. Konsentrasinya akan terkuras untuk menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam partai politik tersebut. Sehingga energinya akan lebih sedikit untuk keluar dari partai, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar partai. Nah, semisal kampanye dan sebagainya akan menjadi terkuras. Dan ini tentu akan merugikan partai politik. Itu dampak-dampak negatif yang kemungkinan muncul ketika partai politik mempublikasikan perbedaan pendapat yang ada di dalam partai mereka. Namun hal tersebut juga membawa dampak dan persepsi yang baik. Ini juga justru bisa mendatangkan keuntungan bagi partai politik, guys. Semisal masyarakat jadi tahu, bahwa partai ini tuh demokratis, ada perbedaan pendapat di sana, dan mereka saling menghormati. Ini yang paling penting, guys. Nah, masyarakat diberi gambaran bahwa partai ini itu tidak satu suara, tidak otoriter, tidak dikelola dalam satu suara, tidak. Tapi mereka ada perbedaan pendapat, dan ini tentu hal yang positif. Jika masyarakat memahami bagaimana demokratisasi harus berjalan dalam sebuah organisasi, bahwa organisasi tidak boleh hanya dikendalikan oleh satu pikiran, satu pendapat, satu orang, gitu, guys. Oke. Dan ini justru menjadi bukti bahwa partai tersebut kuat. Ini menunjukkan bahwa ini salah satu kekuatan partai. Ini salah satu ciri khas partai, bahwa dia itu memang partai modern. Partai yang bisa menerima perbedaan pendapat. Nah, ini justru bisa dikemas oleh partai politik untuk menunjukkan kekuatan partai politiknya. Oke. Kemudian kita beralih ke ini yang perlu dicatat, guys. Meskipun perbedaan pendapat itu menjadi hal yang lazim di dalam partai politik, tapi ini harus dihentikan ketika musim pemilu, guys, karena akan tidak bagus dan sangat menguras energi. Makanya ketika musim pemilu sebaiknya semua perbedaan itu harus dihentikan dulu, semua konflik harus dihentikan dulu. Partai harus bersatu untuk memenangkan pemilu. Oke. Meskipun pada kenyataannya, guys, kalau kita melihat lebih detail, lebih dalam dinamika partai politik, orang-orang yang kalah dalam proses demokratisasi di dalam internal partai politik ini, orang-orang yang kalah ini kemudian keluar dari partai politik, ini tentu sikap yang tidak baik dalam konteks demokratisasi. Kalah kemudian keluar bikin partai sendiri, ini justru tidak cerdas dalam berdemokrasi, guys. Ini sikap yang tidak baik. Dalam demokrasi orang harus bisa menerima kekalahan. Jika keputusan-keputusan yang merugikan dia atau keputusan-keputusan yang tidak mengakomodir kepentingan dia ini didapat dengan cara demokratis, dia harus bisa legowo menerima. Bukan dengan cara keluar dari partai, bikin partai sendiri. Ini beberapa kali kita ketemu dalam konteks Indonesia. Tidak didukung oleh partainya, kemudian dia keluar dari partainya atau bikin partai sendiri. Tidak perlu saya sebutkan nama atau partainya, guys, ya. Kalian
mudah mengidentifikasi siapa yang saya maksud atau apa yang saya maksud. Oke. Kemudian kita beralih ke lebih detail kepada bagaimana partai politik menyelesaikan konflik di dalam partai politik. Konflik, wah ini tentu sering terjadi guys dalam partai politik guys. Perbedaan pendapat ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan berorganisasi. Bisa jadi karena perbedaan persepsi tentang masalah politik tertentu, masalah kebijakan tertentu, atau bisa jadi memang ada persaingan kepentingan pribadi di antara mereka. Ada yang ingin jadi ketua umum, ada yang ingin jadi sekretaris, ada beberapa kelompok yang memperebutkan posisi-posisi tersebut. Nah, memang perbedaan bisa terjadi dalam dua hal tadi, terkait pandangan politik, kemudian terkait jabatan tertentu. Ya. Ini adalah sesuatu yang sah dan boleh-boleh saja, dan ini sehat. Ini masih dalam tataran yang sehat. Selama hal tersebut diperdebatkan dalam konteks demokrasi, diperdebatkan dengan cara yang benar, guys. Ya. Partai seharusnya lazimnya, dan ini juga banyak dipraktekkan, memiliki institusi formal untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Biasanya melalui pertemuan dan konvensi partai. Jadi melalui pertemuan dan melalui konvensi partai itulah kemudian perbedaan pendapat didiskusikan dalam tanda kutip, dipertemukan, dan kemudian akan muncul satu keputusan, dan itu yang kemudian yang harus dihormati oleh semua pihak. Itu bisa melalui pertemuan atau konvensi partai. Kemudian partai juga bisa membentuk lembaga peradilan partai. Ini banyak dilakukan di berbagai negara dan di berbagai bentuk partai, dan memiliki semacam divisi atau komisi yang berfungsi mengambil keputusan atau mengadili sengketa atau perbedaan atau konflik di antara para anggotanya. Nah ini, jadi dia memiliki pengadilan internal, guys. Dan ini menjadi jalan terakhir sebelum dibawa ke pengadilan umum, ke pengadilan tinggi atau pengadilan negeri. Nah, karena diharapkan konflik-konflik internal partai itu diselesaikan di tingkat partai, guys. Jangan buru-buru dibawa ke pengadilan umum. Ini harapannya. Dan ini memang menjadi apa ya? Menjadi fokus di banyak negara, bahwa partai memang harus memiliki pengadilan yang kuat di internal partainya. Untuk menyelesaikan ini, jangan sedikit dibawa ke pengadilan umum. Jangan sedikit dibawa ke pengadilan umum, guys. Ini tidak bagus. Kemudian partai juga bisa melakukan solusi-solusi informal atas terjadinya perbedaan pendapat di dalam internal partai tersebut, yakni dengan cara berbagi kekuasaan kepada lawan. Nah, semisal ada dua kubu dalam partai politik. Nah, untuk meredam perbedaan atau konflik yang lebih luas, maka dilakukan pembagian kekuasaan. Nah, kekuasaan ini bisa saja jabatan-jabatan dalam pengurusan partai. Ada dua kelompok yang bersaing dalam kongres misalnya. Maka kelompok yang kalah tetap diberi jabatan sebagai sekretaris kah, atau bendara kah, atau wakil ketua kah, tetap melibatkan mereka. Nah, atau juga bisa dengan jabatan-jabatan di pemerintahan. Semisal di Pilpres ada persaingan di dalam internal partai, yang ini mendukung ini, yang ini mendukung calon yang lain. Kemudian ketika jadi ya tetap orang itu dilibatkan. Ini kita ambil contoh ketika pemerintahannya Obama. Nah, sebenarnya Obama dan Hillary itu berada pada kubu yang berbeda di dalam partai Demokrat. Namun ketika Obama berhasil menjadi presiden, Hillary diangkat jadi sekretaris negara. Ini langkah yang bagus. Ini adalah solusi informal, guys, untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, untuk menyatukan perbedaan kelompok di dalam partai Demokrat.
Paham ya guys ya? Sampai sini ya guys ya. Oke. Oke, kita sudah, saya rasa cukup membahas tentang demokrasi dalam partai, kemudian bagaimana partai menyelesaikan konflik di antara mereka. Dan kita beralih terkait dengan partisipasi perempuan dalam partai politik. Atau kuota kita bisa mengenal dengan kebijakan kuota perempuan. Meskipun sebagian besar konstitusi di seluruh dunia itu menetapkan perlakuan yang sama terhadap pria dan wanita, namun kenyataannya guys ya, wanita di seluruh dunia kurang terwakili dalam politik maupun dalam partai politik. Ini kenyataan guys, mereka kurang terwakili, masih lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Namun di berbagai negara juga tidak tinggal diam guys. Mereka membuat serangkaian kebijakan-kebijakan tertentu, kebijakan-kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, khususnya dalam partai politik. Karena kita sedang membahas partai politik. Mereka menetapkan kebijakan kuota perempuan. Sekian persen. Di Indonesia juga menetapkan hal tersebut, khususnya sebelum pemilu 2009. Beberapa pengalaman di beberapa negara itu menunjukkan kebijakan ini mampu meningkatkan kuota perempuan guys. Dengan adanya kebijakan alternatif, dengan memberi kuota perempuan sekian-sekian pada pencalonan atau pada parlemen, ini bisa meningkatkan kontribusi perempuan dalam politik. Namun di sisi yang lain, di negara-negara yang lainnya, ini menunjukkan bahwa peraturan kuota seringkali tidak diterapkan guys. Sehingga apa? Tidak ada peningkatan kontribusi perempuan terhadap perpolitikan, khususnya juga di dalam partai politik. Ada peraturannya namun tidak diterapkan. Nah, ini permasalahan yang sering kita hadapi hari ini terkait dengan kebijakan kuota perempuan. Ada kebijakannya tapi tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu memang harus ada strategi-strategi untuk memastikan bahwa kuota perempuan berlaku dan ada peningkatan persentase. Yang pertama, ini yang lazim digunakan di berbagai negara. Nah, di dalam bukunya Hofmeister dan Grabo ini dijelaskan guys. Yang pertama, membuat kuota pencalonan di partai politik. Jadi ketika partai politik ingin mencalonkan anggota legislatif, harus ada sekian persen calon adalah perempuan. Ini kita sudah menjalankan di Indonesia guys. Kalau di undang-undang kepemiluan atau sistem pemilu yang kita pakai sebelum tahun 2009 itu lebih bagus lagi guys, karena kita memakai nomor urut. Nah, kemudian di dalam nomor urut 1, 2, 3 harus ada perempuannya. Maka peluang perempuan untuk mendapatkan kursi di parlemen itu besar. Tapi sejak 2009 ketika ada putusan MK itu guys, di mana menggunakan suara terbanyak, peraturan itu masih berlaku guys. Harus ada perempuan di dalam nomor urut caleg. Tetapi guys, karena suara terbanyak itulah kemudian nomor urut itu menjadi tidak penting. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab bahwa pensyaratan ada perempuan di dalam daftar caleg menjadi kurang efektif guys. Ya karena nomor urut sudah tidak dipakai lagi. Itu strategi yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan kursi legislatif untuk perempuan. Ini belum dipakai di Indonesia. Maksudnya begini. Nah, harus ada sekian persen kursi di DPR, di parlemen, yang menjadi milik perempuan, guys. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Artinya seperti itu. Ini kita belum. Di India misal, ada sebuah negara bagian yang menerapkan itu, guys. Sekian persen, 30% misal, harus diisi oleh perempuan. Jadi apapun keadaannya, laki-laki tidak akan bisa menduduki kursi tersebut, guys. Nah, ini menarik. Ini bisa mengatasi kendala-kendala perempuan
dalam kampanye seperti yang terjadi di Indonesia. Meskipun di dalam daftar caleg ada perempuan, tapi mereka seringkali juga tidak mampu bersaing dengan perempuan untuk mendapatkan suara. Tidak mampu bersaing dengan laki-laki dalam hal kampanye. Mungkin sumber dayanya yang dimiliki oleh perempuan itu tidak sebagus yang dimiliki oleh laki-laki. Lah, kalau kita memberikan persentase tertentu pada kursi di parlemen, maka hal seperti ini bisa dihindari. Para perempuan hanya bersaing dengan sesama perempuan untuk memperebutkan sekian persen kursi di parlemen. Ini sangat menarik, guys. Ini pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan hal demikian jika ingin meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, guys. Oke, kira-kira itu, guys. Penjelasan tentang demokratisasi di dalam internal partai. Tadi kita sudah membahas bagaimana prosedur-prosedur demokrasi harus dijalankan dalam partai politik. Kemudian bagaimana demokrasi dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik dalam internal partai politik. Kemudian yang akhir tadi kita berbicara mengenai bagaimana demokrasi juga harus melibatkan kaum minoritas. Dalam hal ini adalah perempuan. Oke, guys, hanya itu yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca sendiri bukunya Grabo dan Hofmeister, guys. Oke, sampai di sini dulu ya, guys. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa tonton video-video kami sampai selesai, guys. Jangan lupa subscribe lagi, guys. Subscribe sebanyak mungkin, jangan unsubscribe. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.